Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Walidah Taj, perwakilan dari kelompok 5 manajemen keuangan. Tentunya saya tidak sendiri di sini, ada teman-teman saya yakni Aisyatul Faizah, Robi Yuda Maharisna, dan saya sendiri yakni Ziana Walidah Taj. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul modal kerja perusahaan. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah salah satu item yang menjadi pertimbangan ketika ingin membuka suatu usaha. Biasanya item ini juga menjadi ukuran suatu perusahaan dikatakan sehat atau tidak. Selain itu, dengan memperhitungkan modal kerja yang dibutuhkan dengan tepat, tentu biaya operasional dan tingkat kerugian suatu perusahaan bisa dihitung rasionya secara jelas. Dengan adanya modal usaha yang cukup besar dan sehat, maka akan membuat suatu potensi perusahaan tersebut tumbuh lebih cepat. Komponen modal kerja. Modal kerja yang dibahas di sini adalah modal kerja dalam konsep kualitatif, yaitu modal kerja neto, yang merupakan kelebihan antara aktiva lancar di atas utang lancarnya. Komponen modal kerja mencakup aktiva lancar dan utang lancar yang dijelaskan sebagai berikut. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang termasuk aktiva lancar adalah 1. Kas, 2. Investasi jangka pendek, 3. Wesel tagih, 4. Piutang dagang, 5. Penghasilan yang akan masih diterima, 6. Persediaan barang, 7. Biaya yang dibayar di muka. Utang lancar. Utang lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Yang termasuk utang lancar adalah sebagai berikut. 1. Wesel bayar, 2. Utang dagang, 3. Penghasilan yang ditangguhkan, 4. Utang dividen. Memprediksi kebutuhan modal kerja berbasis konversi kas terhadap aktiva lancar dan utang lancar. Siklus konversi kas dan profitabilitas itu dimana waktu antara pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku sampai dengan waktu pengumpulan kas dari hasil penjualan barang jadi. Ratio dan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang dimiliki dalam membayar kewajiban jangka pendek. Ratio dan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi membayar kewajiban atau utang lancar jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan, dimana artinya nilai persediaan kita itu kita abaikan dengan cara mengurangi nilai total aktiva lancar. Perputaran persediaan dan profitabilitas. Di mana mengukur efisiensi persediaan, kita perlu mengetahui perputaran persediaan yang terjadi dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan yang dimiliki. Perputaran persediaan itu menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan perputaran dalam suatu periode. Perputaran persediaan itu menunjukkan perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Itu misal kayak dibeli, dijual kembali. Jadi semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan itu semakin sedikit rendah gitu. Perputaran piutang dan profitabilitas. Perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal kerja dalam piutang, di mana semakin cepat periode berputarnya, menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika semakin lama periode perputaran piutang menunjukkan penurunan terhadap profitabilitas. Perputaran hutang dan profitabilitas. Rasio hutang adalah rasio atau perbandingan antara hutang dengan aktiva atau dengan modal sendiri. Perputaran utang usaha ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pengelolaan utang usaha yang terdapat pada perusahaan. Perputaran modal kerja dan profitabilitas. Perputaran modal kerja adalah rasio antara penjualan dengan modal kerja.
Perputaran modal kerja ini menunjukkan jumlah rupiah penjualan bersih yang diperoleh bagi setiap rupiah modal kerja. Perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui penjualan dan akhirnya akan meningkatkan ROI. Arus kas, operasi, dan profitabilitas. Arus kas dari aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan perusahaan. Semakin tinggi kemampuan menghasilkan kas, perusahaan diharapkan mempunyai cukup dana untuk melunasi utang, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, serta melakukan investasi tanpa sumber luar. Dan jika perusahaan mempunyai kinerja yang baik, maka seharusnya perusahaan itu juga akan mempunyai laba yang stabil. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di sesi tanya jawab, nggih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.